mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang Kau beri, atas damai sejahtera, sukacita, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Di penghujung minggu ini Tuhan, kami mau kembali Tuhan menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar setia Tuhan untuk berada di tengah-tengah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan gereja yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah. Berkati Pastor Timi Tuhan, berkati juga tim multimedia, berkati juga tim PAW, tim musik Tuhan. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Berkati juga Kohans, Christine Tuhan. Jagai pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai juga Bapak untuk setiap orang yang saat ini dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat dan kurang suatu apapun. Kami juga menyerahkan atmosfer di tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu yang ada menyala-nyala di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan meninggikan hanya nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ucap syukur doa. Amin. Yalah Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Yalah Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat duduk, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Yalah Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu
lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kami mau memuji Engkau, Allah yang setia. Ini Allah rara mayase, Allah rara mayasu. Ya nama la rara mayasu, ya la la mayase, Allah rara. Yesus Kau Allah setia. Ya la la ma. Kami datang menyembah. Ya la la. Kami Kasih setiamu, kasih setiamu yang memampukan kami. Ya nama la rara mayase, ya la rara mayaso, ya la rara ma, ya nama. Ya malara la mayaso. Yesus Tuhan. Ya malara la mayashe, alara la mayaso. Ya lara la mayashe, alara la malara la mayaso. Ya nama lara. Ini alara la mayashe, alara la mayaso. Kami mengucap syukur. Shikana malara la balara la balara la balara la malara la mayashe. Ini amalara la la mayaso. Shikana malara la mayas, shikana malara la mayas. Namalara la malara la malara la balara la balara la balara la balara la balara la balara la mayas, shikana malara la mayas. Shikana malara la balara la balara la balara la balara la balara la malara la malara la malara la malara la mayas. Ina malara la balara 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 la mayas, shikana malara la balara la balara la balara la mayas. Ina malara la balara 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 la mayas. Ina malara la balara la balara la malara la malara la malara la malara la balara la mayas. Shikana malara la mayas, shikana malara la mayas. Shikana malara la mayasu. Shikana maya, shikana malara la mayas, shikana malara la mayas, shikana malara la mayas. Shikana malara la mayas, shikana malara la mayas, shikana malara la mayas. Shikana malara la mayas, shikana malara la malara la mayas, shikana malara la malara la mayas. Kami mau memulai ibadah kami bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semua bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu yang menyertai ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ucap syukur berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat malam, shalom.
Kita akan memuji Tuhan. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Yang percaya berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yes. Mari kita memuji Dia Tuhan yang kuasa. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuji. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya kasih kemenangan terbaik buat Tuhan Allah kita. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Everybody sing come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ini perkataan iman kami Tuhan. Nama di atas segala nama, hanya nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, terkasih perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan iman, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya kasih suara kemuliaan buat Tuhan.
hamba Tuhan persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau lebih lagi datang ke hadirat Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa. Kau hadir di tempat ini. Kau menjamah setiap pribadi kami. Tuhan, Kau mau buka hati kami. Ini hidup kami Tuhan, kami mau berserah. Kami nyatakan Tuhan bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami mau berserah penuh, Kau menuntun setiap langkah hidup kami. Roh Kudus ambil alih hidup kami. Biarlah segala yang terbaik dari Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Syikyara lama yara lapayas. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari setiap kita, mari lebih lagi nyatakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Nya Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Nya
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini rindu kami Tuhan, untuk kami datang menyembah, untuk kami bawa segala yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian. Kami umat-Mu Tuhan, kami datang menyembah Kau Yesus. Kami menyembah Tuhan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. mari lebih lagi nyatakan Yesus, ku datang menyembah sembahkan Engkau Tuhan. sujud Kami mau sujud di menyembah hadapan lama ya lama ya keinginan Jesus, Jesus. dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi nyatakan Yesus. Yesus, ku Kami rindu menyembah. sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagi Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Jesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Jesus, 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 we worship you, Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi bawa korban syukur kami bagi Tuhan yang begitu mengasihi hidup kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi nyatakan syukur bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur
pada Tuhan Amin. karena keadilan Mari bermazmur dan dan bermazmur bagi nama nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu, namamu. Tuhan kami Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita menyembah ya Tuhan. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Kami siap mengiring Engkau Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Mari nyatakan mengiringmu. Come on. seumur hidupku. Ini janji iman kami Tuhan. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Kami berserah, kehendakku, ku serahkan. Forgive and forget. Apakah itu benar saudara? Mengampuni dan melupakan. Jadi ungkapan forgive and forget itu terdengar sangat indah. Seakan-akan seharusnya kalau mengampuni ya sudah lupakan saja. Tetapi banyak orang yang bergumul di dalam hatinya dengan diam karena kenangan yang menyakitkan tetap muncul kembali. Nah, apakah mengampuni berarti kita harus benar-benar melupakan? Hari ini kita akan belajar mengampuni bukan menghapus memori, melainkan merubah cara kita untuk menyikapinya. Bukan forgive and forget, melainkan forgive and not forget. Seperti yang dialami oleh
Yusuf. Dikatakan di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau sharing mengenai kisah hidup saya yang pernah saya alami, perihal forgive and not forget. Nah, beberapa belas tahun yang lalu, pada waktu saya masih bekerja di bank sebelumnya, pada saat itu saya memiliki seorang pimpinan, jadi pada waktu itu saya seorang branch manager bank, saya punya pimpinan yaitu kepala wilayah bank. Dan saya memegang cabang, salah satu cabang yang ada di daerah Ngagel, dan kepala wilayah saya berkantor di Surabaya Utara, yaitu di daerah Rajawali, Jalan Rajawali. Suatu saat, kepala wilayah saya ini mendapat offering, mendapat tawaran dari salah satu bekas kepala divisi di mana kami dulu pernah bekerja bersama-sama. Jadi saya dan kepala wilayah saya itu dulu sebelumnya pernah bekerja di bank yang sebelumnya lagi, itu di suatu bank yang cukup besar di Surabaya. Nah, pada waktu itu dia mendapatkan offering untuk membuka satu cabang bank baru, membuka cabang baru yang ada di Surabaya. Dia mendapatkan offering dari kepala divisi di mana tempat kami dulu pernah bekerja bersama-sama. Nah, singkat cerita, kepala wilayah saya ngomong, kamu di sini dulu, saya tak pindah. Nanti beberapa daripada rekan-rekan kerja akan saya bawa dulu. Kamu kan kapten kapal, kamu kan pimpinan bank, jadi kamu nanti yang terakhir untuk pindah bersama-sama. Saya pikir saya ini orangnya biasa, enggak berpikir yang macam-macam. Saya enggak neko-neko, saya biasa belajar taat. Karena ini juga pimpinan saya dulu di bank sebelumnya. Dan dia termasuk pimpinan yang cukup dikenal oleh beberapa pengusaha-pengusaha besar di Surabaya. Jadi termasuk bankers yang kondang di Surabaya saat itu. Oke Pak, jadi singkat cerita dia pindah. Nah, pindah di bank yang baru, selisihnya hanya 2 ruko daripada bank tempat saya bekerja. Jadi tetanggaan saudara. Ya. Nah, pada waktu pindah, ya sudah. Ternyata dari cabang saya beberapa dicomot saudara karyawannya. Yang bagus-bagus tentunya dicomot. Dari cabang yang dia pegang yang di Jalan Rajawali itu juga dicomot. Beberapa yang bagus-bagus. Jadi dia menghandle sebuah bank baru dengan karyawan yang 95% itu adalah karyawan dari bank sebelumnya. Dicomoti semua. Wah, saya pikir kok gini ya. Tapi dia ngomong sama saya, sudah kamu tenang saja. Nanti kapten kapal belakangan nanti bareng-bareng sama saya. Nah saya otomatis harus mereplace karena dia yang biasanya megang satu cabang di Surabaya Utara, dia keluar kantor pusat menugaskan saya untuk sementara memegang 2 buah cabang bank. Jadi saya harus warawiri saudara, dari Surabaya Utara, ngantor setengah hari, ngantor juga setengah hari di Surabaya Timur, waktunya habis. Dan itu karyawannya morat-marit semua, karena dicomot sana, dicomot sini, dan saya harus mereplace karyawan-karyawan baru. Ya udah, singkat cerita, satu saat terjadi satu hal yang sangat-sangat konyol. Yaitu kenapa? Driver yang biasanya mengantarkan dia
dari rumahnya ke kantor dan mengantarkan dia selama berdinas, drivernya itu masih berkantor di kantor saya di bank yang lama. Tetapi tiap hari mulai pagi, jadi digaji oleh bank tempat saya bekerja, tetapi dia bisa bekerja menjemput dan mengantarkan mantan kepala wilayah saya di bank sebelah. Wah, ini saya pikir-pikir lumayan ngelama ya saudara ya. Nah, waktu itu saya panggil drivernya, dia bilang, iya Pak, itu soal nyari-nyari driver belum dapat. Ya saya bantu. Ya, saya pikir bantu sekali 2 kali masih oke lah. Tetapi akhirnya kebiasaan saudara, yang sana tidak mau cari driver karena merasa ya sudah kan enak. Ada driver digaji di bank lain, bekerja di tempatnya dia. Itu tiap hari. Akhirnya saya panggil, saya tegasin. Kamu harus memilih, kalau kamu memang mau ke sana silakan. Kamu ajukan pengunduran diri dan pindahlah ke bank sebelah. Nah singkat cerita dia bilang, enggak Pak, saya kan sudah bekerja lama. Sayang kalau saya keluar, nanti pensiun saya bagaimana. Loh kalau kamu mikirin hal seperti itu, ya kamu jangan bekerja di bank sebelah. Etikamu di mana? Nah, tapi bukan hanya itu saudara. Ternyata yang lebih gila lagi, marketing yang pindah ke bank sebelah, tiap hari nongkrongnya di kantor bank saya saudara. Bukan bank milik saya, bank tempat saya bekerja. Dan nongkrongnya bukan sekedar nongkrongnya nungguin nasabah datang. Jadi nasabah datang ditungguin sama dia, diajakin ngobrol, habis itu dipersilakan ke bank sebelah tempat mereka bekerja. Wih. Jadi saya benar-benar bukan hanya ditelikung dari belakang, tapi saya ditikam habis-habisan, karyawan semua diambil, drivernya dipakai, dan yang paling kurang ajar banget dan tidak beretika, marketingnya itu bisa nongkrong di tempat bank saya bekerja. Saya tegur pada waktu itu, loh kamu ngapain kamu tiap hari di sini? Loh kan kita ini kan dulu kan berkantor di sini, iya kamu dulu berkantor di sini. Tetapi kan kamu juga sekarang menjadi karyawan di bank sebelah. Iyalah Pak, saya ini kan narik tabungan saya. Jadi punya alasan saudara. Saya kan sekarang jadi nasabah Pak. Saya narik di counter teller tapi nungguin nasabah saya datang saudara. Setiap nasabah datang dia kan tahu rate-nya berapa, pricing-nya bagaimana. Dia tawarin yang terbaik. Tawarin supaya pindah. Nah singkat cerita kejadian tersebut entah saya tidak ikut melaporkan ke kantor pusat. Saya tegur baik-baik, saya beritahu baik-baik. Singkat cerita, ada HRD, HR dari kantor pusat datang ke cabang saya. Dan pada waktu itu, drivernya dipanggil, langsung dikasih surat peringatan, disuruh nulis surat pernyataan. Kalau mau tetap bekerja di sini, kamu tidak boleh bekerja di tempat lain. Kalau enggak, silahkan mengundurkan diri. Di situ mulai terjadi suatu konflik saudara. Nah ternyata tanpa sepengetahuan saya, driver itu mengadu kepada mantan kepala wilayah saya yang berada di bank sebelah. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, mantan kepala wilayah saya itu datang ke kantor cabang saya, langsung banting pintu, gebrak meja, dia langsung maki-maki saya. Padahal waktu itu saya belum ada. Mungkin kalau saya ada dia belum tentu berani maki-maki saudara ya. Nah, maki-maki saya dan dia nyampaikan kata-kata yang cukup kasar. Dan dia berkata, mana itu Pak Sunandar? Mau saya tempeleng dia. Nah, wakil saya, kepala operasional menghubungi saya lewat telepon, Pak ini mantan kepala wilayah datang ke kantor, gebrak meja, marah dan mau mengancam Bapak. Nah
Pada waktu itu saya nyetir mobil, perjalanan dari rumah mau ke kantor. Saya merasa, wah ada sesuatu yang harus saya bereskan. Jelas dong, saya seorang pimpinan, saya seorang laki-laki, di challenge seperti itu, wah darahnya sudah mulai mendidih saudara. Memangnya saya nggak berani. Terus yang kedua, dalam pikiran saya, kalau saya tidak menghadapi, apa kata karyawan-karyawan saya? Saya bisa dianggap saya seorang pemimpin yang pengecut. Tidak dapat menghadapi tantangan. Tapi pada waktu saya bergumul, saya nyetir mobil bergumul, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Belokkan setirmu, jangan ke kantor Ngagel. Karena saya sering kali pagi itu berkantor di Ngagel, siang berkantor di Raja Wali. Jangan berkantor di Ngagel. Khusus hari ini kamu berkantorlah ke Raja Wali. Tapi dalam hati saya ngomong sama Roh Kudus. Tetapi kali ini saya tidak bisa, saya harus berani menghadapi. Apa kata karyawan saya? Apakah saya nanti akan dianggap sebagai pemimpin yang tidak berani menghadapi masalah? Saya pasti dicap seorang pemimpin yang pengecut dan tidak berani menghadapi tantangan daripada pemimpin yang ada di bank sebelah. Tapi saat itu saya nurut saudara. Saya nurut walaupun ini saudara mulai hatinya jengkel, hatinya panas. Tapi saya nurut. Saya pindahkan, saya akhirnya puter. Saya tidak ke ini, saya ke kantor yang ada di Raja Wali. Dan benar saudara, semakin saya nggak datang, semakin maki-maki di ini. Dan karyawan saya bilang, Pak, Bapak kok nggak datang? Saya bilang, saya mau beresin yang ada di Raja Wali dulu. Setelah itu saya akan ke kantor yang ada di Ngagel. Singkat cerita, saya besok sorenya, hampir sore saya nunggu dingin. Saya berkantor di sini, di kantor Ngagel. Semua karyawan saya cerita dan kayaknya menganggap saya ini seorang pemimpin yang pengecut dan tidak berani menghadapi masalah. Tapi saya memilih saya dianggap pengecut daripada saya tidak nurut daripada Roh Kudus. Singkat cerita, memang si mantan pimpinan saya itu enggak datang kembali. Tapi bayangin saudara, tiap pagi mobil saya berhenti depan kantor, mobilnya dia juga berhenti depan kantor. Saya keluar dari mobil, dia keluar dari mobil, dia natap saya natap dia. Waduh mukanya rasanya sewot. Kayaknya saya pengen pukul saudara. Tapi saya memilih enggak. Kalaupun pada waktu dia maki-maki saya di kantor yang tempo hari itu, kalau saya datang, saudara, saya renungkan kembali. Kalau saya datang dan saya berkelahi, wah pasti dua-dua masuk koran Jawa Pos. Ada 2 orang pimpinan bank berkelahi gitu, saudara. Dan pasti saya kena sanksi Bank Indonesia karena saya pasti digugurkan, tidak lulus fit and proper karena tidak layak seorang pemimpin berbuat demikian. Tapi sebetulnya itu challenge secara laki-laki. Biar dia badan lebih gede, nggak apa-apa. Kalah-kalah pun ya juga nggak apa-apa. Kayaknya seperti itu. Tapi itu berjalan hari demi hari, hari demi hari. Tapi saya belajar taat dan tetap dalam koridornya Tuhan. Saya lebih taat supaya saya tetap masuk di dalam perkenanan Tuhan. Walaupun tiap hari, hampir tiap hari saudara, begitu mobil saya ini memang disengaja saudara. Saya sampai, gak lama dia sampai. Dan driver saya akhirnya juga dicomot pindah ke sana. Dan masalah ini sudah saya sampaikan ke kantor pusat. Dan kantor pusat juga support. Tapi mana enak saudara, tiap hari kelihatan, wah kayak Tom and Jerry gitu, waduh. Saya sempat ngomong ke istri saya,
Kalau kerja kayak gini terus kayaknya akan makan hati ya. Mau ngelawan, nanti nyalai kehendak Tuhan. Saya enggak ngelawan, saya enggak bales. Saya dianggap pengecut. Sebagian karyawan saya juga kelihatannya ini. Tapi enggak, semua itu adalah proses. Semua itu adalah proses. Dan hari demi hari, ternyata saudara, kalau ikut perkenanan Tuhan, ikut yang Roh Kudus mau, itu luar biasa pembelaannya. Jadi selang kurang lebih, saya ingat saya lebih daripada 6 bulan. Kantor tempat yang saya pegang, 2 kantor saudara. Saya ini sempat double jadi pimpinan bank itu di 2 tempat selama 9 bulan. 2 tempat yang saya pegang walaupun nasabahnya ditarik tiap hari dengan cara yang tidak beretika seperti itu. Tapi saya bisa bertahan dan saya bisa mampu untuk recovery dan mulai increase, mulai bertumbuh kembali. Sedangkan yang di sebelah, walaupun dia narik, ternyata nasabah yang setelah ditarik, saya tidak tahu ceritanya, lama-lama juga merotol saudara. Dan hampir 1 tahun, saya dengar marketing saya yang pindah ikut dia, ternyata dipromosikan menjadi penggantinya dia, dan dia ditarik saudara, di Jakarta. Saya pikir wah hebat ini orang ini. Udah bisa ngerjain saya, ditarik ke Jakarta pasti promosi. Karena anak buahnya yang dipromosi naik menggantikan dia. Tapi setelah saya dengar enggak saudara. Sampai saya dengar di kantor pusat, dia dikotak saudara. Dia tidak dikasih kerjaan apa-apa. Dan dia hanya tiap hari datang ke kantor, duduk dan gak ngapa-ngapain. Wow. Bagi kita orang profesional, kerja seperti itu sangat menyiksa. Itu udah ngusir kasar seperti itu sebetulnya. Saya gak tahu apa yang salah, tapi yang saya tahu ada pembelaan Tuhan. Walaupun selama 1 tahun saudara, waduh hati ini sakit sekali. Tiap hari kelihatan gitu, waduh. Kelihatan kadang mobilnya dia sudah masuk duluan, tapi saya kelihatan mobilnya ada udah, waduh. Hati ini muangkel saudara. Tapi nurut, gak bales, saya serahkan kepada Tuhan. Nah, pada waktu dia dikotak di kantor pusatnya dia di Jakarta, tidak lama kemudian saya dengar kesehatannya menurun. Mulai sakit-sakitan. Katanya mulai kena diabetes. Habis itu kena serangan jantung. Keluar masuk rumah sakit. Dan gak lama kemudian saya dengar dari notaris rekanan notaris rekanannya, wah notarisnya bilang gini, wah kasihan ya si bapak itu ya. Loh kenapa? Iya dipindah Jakarta sakit-sakitan. Sampai pinjem uang sama saya, kaget saya. Bagi seorang bankers minjem duit itu pamali sekali. Dan tidak sampai di situ juga. Ternyata nasabah-nasabah yang notabene pengusaha yang cukup ternama di Surabaya juga sama dipinjemi duit dan nasabah itu lapor sama saya. Wah kasihan itu bapakmu. Loh kenapa? Loro-loron pinjem duit ke saya untuk berobat katanya. Wow. Satu sisi sebagai manusia mungkin kita bisa apa saudara? Apa mengucap syukur? Wah mengucap syukur. Rasa no gitu saudara ya. Tapi enggak. Waktu itu pada waktu tiap pagi berdoa di kantor, Roh Kudus ingatkan saya. Kamu enggak kasihan ya sama mantan atasanmu itu. Saya dalam hati saya ngomong sama Roh Kudus. Lah itu kan bukan salah saya. Itu kan urusannya dia dengan Tuhan. Tapi pada waktu itu Roh Kudus ingatkan saya apa? Ampuni dia, lepaskan pengampunan. Kan sudah Tuhan.
Saya tidak balas itu kan berarti kan saya sudah melepaskan pengampunan. Walaupun di dalam daging saya masih sakit sekali saudara. Dikhianati, ditusuk dari belakang. Tapi pada waktu itu enggak sampai di situ. Lepaskan pengampunanmu nak, dan lepaskan berkat untuk orang itu. Challenge-nya sangat berat. Jadi karena saya biasa taat, ya sudah. Walaupun sedikit tanda kutip dalam hati ini kayaknya enggak rela. Tetapi mulut ini mulai memperkatakan, saya melepaskan pengampunan, saya melepaskan kasih, dan saya melepaskan berkat. Wow. Itu kuasa yang sangat luar biasa loh saudara. Beberapa waktu kemudian, orang ini dipulihkan. Kan kaget saya. Loh Tuhan, dulu sing jahati saya sekarang dipulihkan. Gara-gara saya melepaskan berkat loh saudara. Dipulihkan. Saya dengar dia sudah keluar dari tempat itu dan ikut di grup holding company tempat bank saya yang sebelum-sebelumnya. Dia ditarik sama salah satu shareholdernya di Jakarta. Ditaruh di salah satu perusahaan trading company batu bara. Wow, dapat posisi yang oke, dapat fasilitas yang oke. Wah saya pikir ya sudahlah, pokoknya saya taat, saya tidak keluar daripada koridornya Tuhan, dan saya mau belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagi saya itu. Mau dia jungkir balik, mau dia diberkati, mau dia bagaimanapun kondisinya, itu bukan urusan saya. Itu urusannya dia dengan Tuhan yang membela saya. Nah, saya pikir ya sudahlah. Saya dengar dari beberapa teman yang berkantor di Jakarta, wah iya itu sekarang kehidupannya sudah oke itu. Saya kelihatan tempo hari di mall, dia makan di satu tempat makan yang cukup mewah di Jakarta. Dia mulai parfumnya udah beda, dia bilang gitu. Waktu ngobrol, wah parfumnya itu sudah branded yang ini, dia bilang begitu. Wah, udah tahu semua. Ya sudah. Satu saat saya masih diuji kembali oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu itu saya dari Surabaya mau ke Jakarta dan ternyata dia dari Jakarta mau balik ke Surabaya ke keluarganya. Kami berpapasan di airport. Dari jauh saya udah lihat, waduh ini orang ini. Saya pikir ya sudahlah, lepaskan pengampunan. Tapi dalam hati, Nek Isa gak usah kelihatan. Nek Isa memalingkan wajah. Kalau bisa sembunyi saja, gak usah kelihatan. Tapi dalam hati Roh Kudus bilang, samperin dia, kasih salam. Waduh saya pikir, saya kurang apa lagi sih Tuhan. Tapi keinginan itu sangat keras, samperin dia. Tunjukkan kasihmu. Jadi ya terpaksa saudara. Saya jalan, dia jalan. Yang paling luar biasa. Dia itu pura-pura tidak lihat saya saudara. Buang muka loh saudara. Sampai saya yang menyapa dia dan saya yang nyalamin dia. Pak apa kabar? Saya bilang begitu. Dalam hati saya jadi nggak usah tanya-tanya apa kabar. Disalami bilang pergilah selesai urusannya. Tapi pada waktu itu saya salaman. Terus dia kaget. Ya Nandar. Sorry, saya buru-buru. Oh iya Pak, sampaikan Pak. Saya bilang ya sudah selesai. Urusan saya dengan Roh Kudus selesai. Saya cuma berpikir, saya tidak mau salah di hadapan Tuhan. Ternyata saudara, gak lama setelah itu, saya dapat kabar, mantan pimpinan saya meninggal dunia. Wow. Dalam hati saya, coba kalau saya tidak nurut. Coba kalau saya tidak nurut. Tapi pada waktu saya taat, wah pembelaan Tuhan itu luar biasa.
sejak itu pekerjaan saya sangat-sangat diberkati. Saya saat-saat itu ya di bank yang lama dalam 1 tahun saya bisa naik gaji 2-3 kali. Biasanya orang naik gaji setahun sekali, saya bisa 2-3 kali. Saya diberkati luar biasa pada waktu itu. Tetapi apa? Gak lupa melepaskan pengampunan dan taat untuk melepaskan berkat kepada orang yang menyakiti kita. Nah, forgive and not forget. Saya bagi dalam 6 sub. Yang pertama adalah pengampunan sejati. Jadi kalau melepaskan pengampunan itu bukan berarti kita menyangkal luka. Yang kedua adalah melepaskan hak untuk membalas. Pengennya membalas, kita disakiti, kita dikhianati, pengennya membalas. Tapi kita melepaskan hak dan menyerahkan hak itu kepada Tuhan. Yang ketiga, forgive and not forget itu berarti bukan memulihkan kepercayaan seketika. Jadi kalau orang setelah dikhianati, setelah disakiti, itu enggak bisa saudara, langsung bisa kepercayaan ini pulih seketika. Karena mengampuni itu bukan berarti bisa rekonsiliasi seketika. Yang keempat adalah keputusan dulu sebelum perasaan. Jadi mengampuni itu adalah sebuah keputusan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum perasaan ini main di dalam hati kita. Jadi ketaatan kita yang harus mendahului perasaan. Yang kelima, forgive and not forget itu tidak menghapus rasa sakit. Sakitnya masih ada pada waktu itu saudara. Jadi itu proses untuk menghilangkan rasa sakit itu. Saya pada waktu itu tiap hari kalau kelihatan mobilnya dia atau kelihatan orangnya, waduh sakitnya tuh di sini saudara. Tapi belajar untuk tetap mengikuti proses. Karena pengampunan itu bukan seperti kita menekan tombol yang instan. Seperti tombol on off. Sudah tak ampuni ceklek selesai. Wah sudah enak plong. Enggak. Ada satu proses. Yang keempat adalah, yang keenam adalah berakar pada salib Kristus. Nah, saya mau kembali kepada yang pertama yaitu pengampunan bukan berarti menyangkal luka. Jadi pengampunan sejati itu dimulai dengan mengakui bahwa kita memang terluka. Datang ke hadirat Tuhan pada waktu kita berdoa mengakui bahwa kita memang terluka. Kita memang dilukai. Kita memang dikhianati. Akui luka itu dengan jujur. Sebut kesalahan itu dengan apa adanya. Mungkin ada yang seseorang yang melukai kita, mungkin kesalahannya apa, sebutkan saudara di hadapan Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Mungkin seperti saya, itu rekan kerja yang melukai dan mengkhianati. Mungkin dari saudara, mungkin pasangan yang melukai. Mungkin ada anggota keluarga yang melukai. Mungkin ada partner bisnis yang melukai. Katakan secara jujur di hadapan Tuhan. Sebutkan apa adanya. Dan yang berikutnya, keadilan itu tetap penting. Kita tidak bisa memaafkan, melepaskan pengampunan, tanpa kita minta keadilan daripada Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang adil. Cuman ikuti prosesnya. Berikutnya, kebencian jangan dipelihara saudara. Walaupun rasa sakit akibat luka itu, tapi lepaskan daripada kebencian. Gak mudah. Tapi ikuti prosesnya. Karena ketika Yusuf mengampuni saudara-saudaranya,
Ia tidak berpura-pura bahwa mereka tidak pernah menjualnya sebagai budak. Ingat loh Yusuf itu, bahwa saudara-saudaranya itu menjual dia menjadi budak, dimasukkan di dalam sumur dan dijual jadi budak. Ia ingat, tapi ia tidak membiarkan luka itu menguasai hidupnya. Nah, yang kedua adalah pengampunan adalah melepaskan hak untuk membalas. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, jangan pernah berpikir untuk menuntut balas. Karena memang secara alami manusia itu ingin membalas. Dikatakan di Roma 12 ayat yang ke-19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anaknya jangan pernah terlintas untuk balas dendam atau menuntut balas. Karena hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi, yang berikutnya mengampuni bukan berarti berkata bahwa pelakunya benar. Kita tidak membenarkan orang yang salah. Dan mengampuni berarti saya menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Jadi tahu bahwa yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita itu salah. Tetapi kita belajar menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Dan kita mau belajar mengatakan saya tidak akan dan tidak mau menjadi hakim atas hidupmu. Atas hidup orang yang menyakiti kita. Dan saya menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Apa yang menjadi lawan daripada orang yang tidak mau melepaskan pengampunan? Yaitu apa? Kepahitan, saudara. Kepahitan itu identik seperti orang minum racun, tetapi berharap orang lain yang mati. Jadi mengampuni orang lain itu sama seperti kita membebaskan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, tetap sakit hati di sini, tetap membawa amarah di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sama seperti meminum racun tetapi berharap orang lain yang mati. Jadi kita mangkel terus dan berharap orang lain itu yang mendapat celaka. Belum tentu, saudara. Dan biasanya kita yang sengsara seperti minum racun, tetapi orang lain tetap bersukaria. Itu yang membuat kita semakin hari semakin sakit lagi, saudara. Nah, pengampunan bukan berarti langsung memulihkan kepercayaan. Kalau kita sudah dilukai seperti saya tadi, dikhianati seperti begitu. Terus lalu tiba-tiba dia bilang, ayo Pak, join aja bareng-bareng sama kita. Wah, otomatis saya dalam pikiran saya, ada apa ini? Gak otomatis loh memulihkan kepercayaan. Ada 3 tahapan proses, saudara. Yaitu yang pertama tadi, pengampunan itu bisa menjadi keputusan hati kita yang sepihak, karena memang kita sebagai anak Tuhan harus memiliki keputusan untuk melepaskan pengampunan. Berikutnya adalah rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi ini membutuhkan pertobatan dan kerjasama kedua belah pihak. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, namun orang yang kita ampuni gak merasa bersalah. Dia tidak melakukan minta maaf atau melakukan pertobatan, itu enggak bisa, saudara. Terjadinya rekonsiliasi kedua belah pihak. Hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan orang itu untuk melakukan
rekonsiliasi. Walaupun kita inginnya segera melakukan rekonsiliasi. Tapi kalau orang itu tidak dijamah, kalau orang itu tidak mau bertobat, rekonsiliasi mungkin masih tertunda. Dan yang ketiga, tahapan yang adalah kepercayaan yang harus dibangun dengan seiringnya waktu. Jadi kalau kita sudah melepaskan pengampunan dan orang yang menyakiti kita itu mau minta maaf, mau rekonsiliasi, kepercayaan itu membutuhkan waktu, saudara, untuk dibangun kembali. Dan seseorang bisa mengampuni orang yang melukai, namun dengan tetap menetapkan batasan sesuai hikmat. Jadi kalau sudah pernah disakiti, rekonsiliasi, membangun kepercayaan, nah di dalam proses itu tetap pakailah hikmat untuk menetapkan batasan. Agar apa saudara? Karena mengampuni bukan berarti membiarkan diri untuk terus disakiti. Jadi kalau kita sudah melepaskan pengampunan, sudah rekonsiliasi, pakailah tetap hikmat untuk membatasi. Jangan sampai hal yang dulu menyakiti kita terulang kembali. Yang keempat, pengampunan adalah keputusan sebelum menjadi perasaan. Jadi pengampunan itu keputusan awal yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Karena banyak orang menunggu sampai hatinya merasa siap. Maunya hatinya dingin dulu. Maunya hatinya tenang dulu. Maunya hatinya siap dulu. Perasaan lebih sering datang sebelum adanya keputusan. Jadi perasaan ini rasa jengkel, amarah, sakit hati. Itu selalu datang lebih dulu sebelum kita memutuskan untuk mengampuni. Tapi harus kita balik. Kita harus memutuskan lebih dahulu. Sebab Tuhan Yesus tidak berkata, tunggulah sampai perasaanmu nyaman, lalu ampunilah. Enggak loh saudara. Tetapi di Lukas 6 ayat yang ke-37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi Tuhan Yesus berkata apa saudara? Perintahnya ampunilah terlebih dahulu. Itu merupakan perintah. Itu merupakan suatu keputusan daripada hati kita sebelum perasaan itu mendominasi di dalam kehidupan kita. Jadi pengampunan sering dimulai dengan, banyak kali dimulai dengan ketaatan. Lalu ini yang kedua, perasaan mengikuti kemudian. Sudah melepaskan pengampunan, sudah mengambil keputusan untuk mengampuni, tapi perasaan ini seringkali memainkan hati kita. Seringkali memori ini saudara, teringat kembali, jadinya jengkel lagi, jadinya sakit hati lagi. Jadi mari kita mau berkata, Tuhan, hari ini aku memilih untuk mengampuni lagi, melepaskan pengampunan lagi. Kadang memang perlu diucapkan berulang kali dan itu bukan merupakan kegagalan dalam proses saudara melepaskan pengampunan. Itu adalah proses daripada kesetiaan saudara untuk setia ngikut perintah Tuhan secara konsisten. Yang kelima, pengampunan tidak selalu menghapus rasa sakit seketika. Yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa luka yang dalam, ya, luka yang dalam tidak dapat sembuh dalam sehari. Kalau kita tersayat dalam berdarah, itu enggak bisa saudara, walaupun mau dijahit, diapain, dalam sehari sembuh kembali pulih, enggak bisa. Jadi kadang sudah mengampuni tapi kenangan itu masih muncul, memori itu masih muncul.
Dan itu bukan berarti kita gagal dalam mengampuni. Bahkan luka fisik yang sudah sembuh itu pun masih meninggalkan bekas-bekasnya. Ya, seperti pohon dipaku banyak, seperti itu banyak yang menyakiti kita, banyak yang memaku daripada hati kita. Pada waktu paku itu dicabut satu-satu, apakah pohon itu langsung pulih? Enggak, bekasnya masih ada, saudara. Karena pengampunan adalah proses melepaskan kepahitan setiap kali luka itu teringat. Jadi pengampunan itu proses melepaskan kepahitan. Kita ingat, ya kita lepaskan kembali. Ingat, lepaskan kembali. Karena apa? Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kepahitan itu seperti orang minum racun dan berharap orang lain yang mati, saudara. Padahal kita yang minum racun. Yang keenam, pengampunan sejati berakar pada salib Kristus. Jadi inti pengampunan Kristen bukanlah kekuatan manusia. Kita mengampuni karena kita yang terlebih dahulu diampuni. Setiap dosa dan pelanggaran kita yang terlebih dahulu telah diampuni di atas kayu salib. Sama seperti Tuhan mengampuni kita semua. Kamu pun berbuat jugalah demikian. Di kayu salib, Yesus tidak hanya mengajar mengenai pengampunan, tetapi ia memperagakannya. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah memperagakan bagaimana sakitnya dikhianati, bagaimana sakitnya untuk mengampuni, tapi dia mau rela dan rela mati di atas kayu salib untuk memperagakan bagaimana pengampunan dan kasih itu harus dipraktekkan kepada kita semua. Jadi kita mengampuni bukan karena orang lain itu benar. Kita mengampuni karena Kristus yang terlebih dahulu menunjukkan kasih karunia pengampunan kepada kita. Teladan Yusuf yaitu mengampuni tanpa berpura-pura lupa. Jadi Yusuf itu sangat luar biasa. Kalau saudara mau renungkan Yusuf, dari anak yang paling dikasihi, anak yang mendapatkan jubah yang maha indah, mendapat perlakuan yang sangat istimewa daripada orang tuanya, tiba-tiba oleh saudara-saudaranya dicampakkan ke dalam sumur kering, dijual kepada budak, menjadi budak. Setelah dijual pun dia masih dikhianati oleh istrinya Potifar. Setelah dia di dalam penjara di bawah tanah, dia membantu mengartikan mimpi dan dia berharap nantinya dia dapat dibebaskan dengan dia pesen saudara, nanti kalau kamu sudah bebas ya jangan lupa saya. Tetapi Yusuf juga dilupakan. Prosesnya bertahun-tahun, prosesnya berkali-kali dia menghadapi luka dan pengkhianatan. Tetapi Yusuf tidak berpura-pura lupa. Pada waktu dia ketemu dengan saudara-saudaranya di Kejadian 42 ayat ke-24 dan 45 ayat yang kedua, Yusuf masih ingat saudara-saudaranya dan dia menangis saudara. Jadi dia tidak pura-pura dan menekan emosinya enggak. Tapi boleh saudara, setiap kita yang dilukai, kita boleh melepaskan setiap emosi, setiap tangisan itu di bawah kaki Tuhan. Dan kita tidak perlu berpura-pura kuat untuk menekan emosi kita. Yang kedua, teladan Yusuf, dia tidak membalas pada saat dia bisa melakukannya. Wow, Yusuf ini diangkat menjadi perdana menterinya Firaun. Dan Firaun berkata, hanya tahta dan singgasana inilah perbedaanku dan
terhadap engkau. Sebab semua di tanah Mesir ini ada di bawah kuasamu. Jadi kuasanya Yusuf itu gede banget saudara. Kalau pada waktu itu tahu saudara-saudaranya masih hidup, mau menghadap ke dia, Mesir apalagi saudara, ilmu sihirnya luar biasa. Mungkin dia bisa suruh petenung-petenungnya daripada orang-orang Mesir untuk nyantet saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Mungkin bisa dilepaskan mungkin satu barah atau suatu luka atau suatu kusta terhadap saudara-saudara sebagai pembalasan Yusuf. Tapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Tetapi Yusuf melihat tangan Allah. Nah ini saudara, invisible hand. Setiap kita yang melepaskan pengampunan, ada invisible hand. Ada tangan Allah yang tidak terlihat. Yang sedang melakukan pembelaan bagi setiap orang yang melepaskan pengampunan. Dikatakan di Kejadian 50 ayat 20. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu yang sudah saya alami saudara. Tapi proses. Sekian tahun saya bisa ngelihat, wow. Allah itu pembelaannya sungguh luar biasa. Bukan hanya mantan kepala wilayah saya itu dibuat tidak berdaya dan harus dikotak di kantor pusat. Tapi dia harus mengalami hal-hal yang pembelaan Allah lakukan terhadap kehidupan saya. Karena saya percaya setiap orang yang disakiti, setiap orang yang dikhianati, tetapi dia melepaskan pengampunan, dia tetap melepaskan kasih, dia tetap melepaskan berkat terhadap setiap orang yang menyakiti. Maka sama seperti orang tersebut menjamah biji matanya. Dan setiap orang yang menjamah biji matanya, wow, pembelaannya itu pasti luar biasa. Nah, tanda pengampunan yang sejati. Seseorang mungkin belum sepenuhnya pulih, tetapi ada tanda pengampunan sejati. Mulai terlihat ketika apa saudara? Yang pertama, tidak lagi ingin membalas. Masih jengkel mungkin, tapi mau balas enggak. Karena sudah melepaskan pengampunan. Karena tahu hak membalas bukan haknya dia. Yang kedua, tidak terus menerus berharap kejatuhan orang yang menyakiti. Ya mungkin seringkali kita, ya sudah saya melepaskan pengampunan. Tapi kita mungkin berharap kapan orang ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kapan orang ini bangkrut. Kapan orang ini mengalami kecelakaan. Kapan orang ini mengalami kejadian-kejadian yang merugikan orang itu. Tetapi kita belajar untuk tidak terus-menerus berharap kejatuhan orang yang menyakiti. Yang ketiga, menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Dan tidak lagi menjadikan luka itu identitas hidupnya. Itu berarti apa saudara? Setiap kita yang melepaskan pengampunan, walaupun ada luka, tetapi tidak belajar mengasihani diri. Beberapa cerita yang saya pernah dengar, beberapa pengusaha yang dikhianati rekan bisnisnya, dalam bahasa Ibrania diciak katanya begitu saudara. Habis. Nah, dia mulai saudara melepaskan pengampunan. Mungkin dia ngomong melepaskan pengampunan. Tetapi masih mengasihani diri sendiri. Karena masih ada luka. Dia masih bilang begini, iya saya ini yang bodoh. Saya ini terlalu percaya orang. Saya ini terlalu mengandalkan orang. Sehingga saya sampai seperti ini. Jadi luka itu jangan dijadikan identitas atas hidup kita semua. Setelah kita menyerahkan kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa luka itu pasti dipulihkan dan kita pasti menjadi seorang pemenang. Dan berikutnya,
mulai berdoa bagi orang yang melukainya. Nah, seperti saya tadi yang saya sampaikan, saya pun berdoa, bukan hanya berdoa, melepaskan kasih, melepaskan berkat pada orang yang sudah melukai. Karena kalau kita bisa berdoa, melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, melepaskan berkat, wow. Itu sama dengan kita menaruh bara api di atas orang yang kita ampuni. Tidak akan tahan orang itu. Tidak akan tahan. Yang terakhir adalah memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Jadi kalau kita sudah nyerahkan semua, kita percayakan biar Tuhan yang campur tangan dan bekerja membela kehidupan kita. Nah, saya singkatkan dari yang saya sampaikan tadi, ada 6. Jadi ada langkah praktis untuk mengampuni. Yang pertama adalah akui rasa sakitnya kepada Allah. Jadi kita jujur di dalam doa. Yang kedua adalah putuskan melepaskan hak pembalas kepada Tuhan. Jadi kita juga sudah pembalasan ini haknya Tuhan. Saya sudah melepaskan pengampunan, selesai. Yang ketiga, doakan orang yang menyakitimu. Itu ada loh saudara di Matius 5 ayat 44. Yang keempat, ubah narasi batin. Ya, dari mengasihani diri dan mengatakan ia yang menghancurkan hidupku. Kita mesti ganti. Menjadi apa? Allah pasti bekerja melalui perkara ini. Jadi walaupun kita disakiti, kita boleh perkatakan Allah bekerja melalui perkara ini. Seperti di Roma 8 ayat ke-28 dikatakan Allah pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Walaupun pada saat saudara disakiti, Allah mampu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Yang kelima, saudara dapat cari dukungan melalui komunitas atau konseling pastoral supaya saudara bisa mengungkapkan, melepaskan semua apa yang menjadi pergumulan saudara dan struggle saudara dalam sakit hati saudara. Dan yang keenam adalah beri waktu untuk proses. Karena penyembuhan luka itu tidak dapat seketika. Dan pengampunan itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Dan bukan merupakan tombol instan. Nah, forget and not forget, yaitu pengampunan yang sejati, bukanlah ketika kita melupakan luka yang pernah terjadi. Pengampunan yang sejati adalah ketika kita mengingat luka itu, tetapi tidak lagi membiarkan menguasai hati kita. Boleh luka, boleh tetap ingat, tapi tidak lagi apa saudara, membiarkan menguasai hati kita. Karena kita menyerahkan hal untuk membalas kepada Tuhan dan membiarkan kasih karunia-Nya menyembuhkan apa yang tidak dapat kita sembuhkan diri. Kalau kita sudah melepaskan pengampunan, percayalah hak membalas itu adalah Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Nya yang menyembuhkan setiap luka batin kita. Karena kita pasti tidak dapat menyembuhkan luka batin kita sendiri. Karena pengampunan tidak pernah mengubah masa lalu. Memori ini tetap ada saudara. Tidak bisa kita tiba-tiba amnesia lupa begitu, enggak. Memori tetap ada. Dan luka itu tetap bisa kita ingat. Jadi pengampunan yang kita lepaskan enggak merubah masa lalu. Tetapi pengampunan membebaskan masa depan saudara dan saya. Karena pada waktu kita melepaskan pengampunan, kita menyerahkan semuanya di dalam keadilan Tuhan. Mari kita pejamkan mata saudara.
Bapa di surga, kami mau datang dengan membawa nama-nama orang yang pernah melukai kami. Kami tidak selalu dapat melupakan. Namun hari ini kami memilih untuk melepaskan pengampunan. Ubah kepahitan kami menjadi belas kasih. Dan luka kami menjadi saksi daripada kasih karuniamu. Seperti Yusuf yang melihat tanganmu di balik semua penderitaan. Ajar kami pula untuk percaya bahwa engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengampuni kami terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Shalom, malam. Terima kasih Ko Sunandar untuk firman yang telah disampaikan. Sungguh memberkati kami semua, terutama juga saya. Jadi memang apa yang disampaikan sama Ko Sunandar ini saya juga pernah mengalaminya. Karena mungkin kita yang di marketplace, kita yang berbisnis, hal-hal seperti ini sangat bisa terjadi. Jadi apa yang dialami Ko Sunandar itu 2 ruko ya Ko ya. Dia buka cap itu ya, bank ya. Kalau saya 5 ruko. Jadi ketika saya usaha di Jakarta, saya juga sama, saya dikhianatin oleh orang yang saya percaya. Jadi orang ini saya ajarin kerja, dia bilang, udah saya mau ini deh, mau kerja yang lain apa, ternyata buka cuma 5 ruko aja di sebelah saya. Dan hal yang sama yang terjadi, orang-orangnya yang saya punya juga diambil-ambil semua. Dan dia begitu cepat membranding orang-orang, customer-customer saya, bahkan berani sekali ke orang pembukuan saya. Bisa nggak itu hard disk saya beli, saya ambil, sampai seberani itu. Dia juga orang percaya, ya kan. Kalau doa ya pagi gitu ya. Mungkin lebih pagi daripada saya, tapi bisa melakukan seperti itu. Jadi potensi-potensi itu ada di marketplace, ya kan. Perasaan saya juga sama apa yang sama dirasakan sama Ko Sunandar ya. Jadi perasaan jengkel itu ada, bayangin ketemu cuman 5 ruko itu gimana rasanya juga lihat mobilnya dia, sama kok perasaannya itu. Jadi saya juga awal-awal saya juga ngomong sama istri saya, ini kok begini ya, begitu ya, kok kurang ajar apa. Cuman saya nggak pernah berpikir untuk mencelakakan atau membalas, saya nggak ada sih. Cuman sempet kayak komplain lah ya, karena kan nggak tahan juga gitu loh. Kalau nggak dikeluarin nih kayaknya bisa meledak gitu ya kan. Malah orang-orang yang ikut saya bilang, itu Pak nge-label yang partner saya dulu malah itu tuh Pak si licik dateng gitu. Bisa bilang seperti itu gitu loh. Saya bilang udah jangan, nggak apa-apa kita nanti ada berkat tersendiri lah seperti itu ya kan. Jadi apa yang disampaikan Ko Sunandar ini adalah suatu ketaatan ya kan. Ketika kita taat itu nggak kelihatan. Tapi di alam spiritual itu ada sesuatu yang terjadi. Jadi kita mesti mengerti itu. Ketika kita taat terus melepaskan pengampunan itu gak kelihatan bentuknya. Gimana sih melepaskan pengampunan? Gak kelihatan. Orang kita mangkel aja gak kelihatan dalam hati. Kita bisa ngomong oh kita mengampunin tapi masih mangkel, itu gak kelihatan. Tapi sekali lagi Tuhan melihat hati. Itu yang menggerakkan hati Tuhan. Ketaatannya kita. Jadi memang kalau kita mau terbang lebih tinggi, kita diizinkan untuk melalui hal-hal seperti ini. Jadi orang-orang yang pernah mengalami hal-hal seperti ini, pengkhianatan, ya di segala bidang lah, bisa di bidang pekerjaan, di rumah tangga, apapun lah, ya kan. Kita
maulah mau melepaskan pengampunan, ya kan? Karena saya juga nggak dikhianatin nggak sekali ya, beberapa kali ya, ditipu apa juga pernah. Tapi saya sudah lepaskan dan sampai saat ini pun saya masih mampu berdiri dan saya tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya juga tetap diberkati Tuhan, seperti itu. Jadi kita mau belajar sekali lagi malam hari ini, kita melepaskan pengampunan tapi kita nggak lupa, ya kan? Itu adalah sebuah kenangan untuk pembelajaran kita, agar kita bisa memberkatin orang-orang sekitar kita. Kita bisa mengajari caranya bagaimana sih cara mengampuni, bagaimana sih caranya menyembuhkan luka gitu. Kita tahulah, sekarang ini mungkin kita nih utuh ya, tapi sebenarnya banyak besetnya kita ini. Banyak lah beset di mana-mana gitu ya. Tapi nggak kelihatan gitu loh, tapi banyak. Tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang menghambat kita untuk menuju garis finish well, seperti itu. Mungkin pemusik bisa naik. Mungkin saya sebelum tutup, satu lagu ya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kau Tuhan yang menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Kau yang menghibur hati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kau Sunandar ya Tuhan, berkati Kau Sunandar, istri, anak-anaknya juga ya Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan dengan segala pekerjaannya, pelayanannya ya Tuhan. Lebih lagi ya Bapak, Kau bukakan ya Tuhan pewahyuan-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan ke depan juga bisa memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Untuk teman-teman yang sudah hadir ya Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus berbicaralah terhadap mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Boleh Kau berbicara ya Tuhan, boleh mereka juga menjadi taat ya Tuhan untuk segala suara yang telah Kau sampaikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk teman-teman yang juga tidak dapat hadir ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam perjalanan, di dalam negeri ini ataupun di luar negeri ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan tempat ini ya Tuhan, tempat di mana kami beribadah juga ya Bapa. Berkati ya Bapa, biarlah Tuhan siapapun yang datang ke tempat ini ya Tuhan, dapat pulang ya Tuhan, dihibur, diberkati, disembuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga tidak lupa mau mendoakan negeri dan bangsa kami ya Bapa. Biar bangsa kami ini ya Tuhan jadi bangsa yang taat, bangsa yang takut akan Tuhan ya Bapa. Kami tahu keadaan saat ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ini seizin dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkaulah kepala negara ini ya Bapa. Kau yang memimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati kota-kota kami ya Tuhan, berkati di mana tempat kami berpijak, tempat kami tinggal ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang bekerja ya Tuhan, kaki yang melangkah kemana pun ya Tuhan, Engkau suruh melangkah ya Tuhan, sehingga membawa berkat ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan, untuk orang-orang terdekat kami juga ya Bapa. Dan juga bisa memberkati siapapun ya Tuhan yang bertemu dengan murid-murid-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini, untuk yang telah melayani PAW ya Bapa, untuk multimedia ya Tuhan, dan untuk semua ya Bapa yang telah hadir ya Bapa. Hamba-Mu juga tidak bisa berkata-kata ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan yang memampukan ya Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan untuk menuju garis finish dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, glory to glory ya Tuhan untuk kehidupan kami. Tutup bungkus semua dengan kuasa-Mu ya Bapa. Teman-teman di sini ya Bapa, dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Tuhan, hingga sempurna pelindungan-Mu, perfect ya Tuhan. Dan juga penyediaan-Mu yang sempurna ya Bapa, pelindungan-Mu ya Bapa. Dan juga berkat-berkat-Mu ya Bapa, yang dari hal-hal yang kecil yang hal-hal yang besar ya Tuhan, yang kami kadang gak merasakan ya Tuhan, tapi itu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Boleh kami selalu melihat ya Tuhan masa depan yang baik, pikiran kami mempunyai benih-benih yang baik, sehingga hati kami itu murni di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau tutup pesuah doa kami ini, sehingga minggu depan kami dapat sambung kembali dan juga kami dapat mendapatkan berkat yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, juga berkati makanan yang sudah disediakan, sucikan ya Tuhan, dan juga berkati ketika kami berdiskusi, berkomunikasi ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dapat dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.